Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang membuat saya merasa bahwa saya harus bersuara. Topik kali ini judulnya adalah Salwan Momika, penghina maaf, Quran yang kena batunya. Teman-teman, saya yakin sebagian dari teman-teman sudah mengerti bahwa ini adalah satu topik yang sedang dibicarakan secara hangat, ya. Di mana ada seorang yang dulu sempat terkenal di tahun 2023 karena dia, maaf ya sekali lagi, menghina kitab suci saudara-saudara kita. Dan kali ini dianggap bahwa tindakan dari Salwan Momika ini kena batunya. Dan saya kira Anda sudah tahu ceritanya. Dan saya sedikit mengambil sumber dari salah satu berita mainstream yang ada di Indonesia, dan saya kira ini cukup representatif untuk menggambarkan apa yang kemudian terjadi di pada kasus Salwan Momika ini. Mari kita lihat sama-sama teman-teman. Ini adalah sebuah cuplikan video yang diambil oleh redaksi FIFA, dan di sini digambarkan bahwa Salwan Momika ini sedang, maaf sekali lagi, akan menginjak kitab suci saudara-saudara kita, Quran, ya. Mari kita lihat. Ya, jadi Salwan Momika ini adalah seorang pengungsi Irak. Jadi dia adalah berkebangsaan Irak, dan dia itu tinggal atau berada di Swedia, teman-teman, ya. Dan kemudian dia itu melakukan banyak protes, aksi untuk kemudian memicu kemarahan dari saudara-saudara kita yang Muslim. Jadi di 2023 yang lalu dia sempat membakar kitab suci tersebut, dan ya ini bikin orang marah. مساء الخير وتحياتي للجميع. لم يتبقى سوى 24 ساعة لموعد المحكمة في السويد. ستكون المحاكمة بتهمة التحريض لأنني. Jadi di dalam live dia di TikTok itu dia menyatakan bahwa dia siap menanggung konsekuensinya, dan ternyata yang terjadi adalah pada waktu live dia dieksekusi, teman-teman. القرآن يوم غد لذلك أنا برأيي أستحق جائزة نوبل للسلام لأنني أحارب أكثر فكر إرهابا في العالم ألا وهو الفكر الإسلامي، وأحارب مشروع أسلمة السويد الذي يتبناه اليساريون. سأكون قويا في المحكمة وسأحاول أن أنقل لكم المحكمة في صورة وصوت على تويتر وعلى. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dia melakukan sebuah live, dan kemudian menurut berita yang kita kumpulkan akhirnya لديه أفكار عليه. Halo. You speak English? Halo. Jadi rupanya dia dieksekusi atau dia diwafatkan pada waktu dia sedang live, dan itu adalah gambaran, kalau saya tidak salah, ini adalah pihak berwenang dari Swedia yang menghentikan live-nya karena dia sudah dieksekusi. Nah, teman-teman, ini adalah satu hal yang menurut saya patut untuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Sebelumnya, saya ingin mengumumkan sesuatu dulu, teman-teman, ya, sebelum kita masuk ke konten yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini. Di mana saya ingin mengumumkan bahwa channel Apologet Islam Indonesia Channel dan juga BAM3 Channel dihack, dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab tentunya, ya. Dan saya sudah umumkan di kolom komunitas bahwa akun Apologet Islam Indonesia dan BAM3 sudah dihack. Ini pemberitahuan buat teman-teman, sehingga saya rasa nggak perlu lagi ya teman-teman WA ataupun menelepon untuk menanyakan kenapa channel API memposting kripto, kenapa BAM3 memposting kripto gitu ya. Karena memang dibajak, teman-teman, dibajak, ya. Itu yang mau saya sampaikan, dan memang itu menjadi tanggung jawab saya, karena
dua akun itu. Dua akun tersebut di bawah pengawasan saya. Dan saya sedang mengupayakannya untuk bisa pulih atau dikembalikan, walaupun mungkin agak lebih ribet daripada kasus ataupun kejadian yang menimpa Kodondi ya, karena ada beberapa hal yang memang lebih kacau teman-teman. Lebih kacau dibandingkan dengan Kodondi karena akun tersebut ya terlanjur cukup lama dikuasai oleh pihak sebelah tanpa kita sadari, sehingga ada beberapa hal yang sudah mereka lakukan, dan namanya hacker, mereka juga upgrade ya, mereka juga upgrade kemampuan mereka dan cara-cara mereka. Jadi cara-cara yang dilakukan Kodondi ternyata tidak bisa diterapkan di tempat saya. Itu yang terjadi. Jadi ya sudahlah, ini musibah ya, salah satu musibah yang sedang menimpa, dan mungkin inilah cobaan. Oke, kita kembali ke konten yang mau kita bahas, yaitu tentang Salwan Momika, seorang penghujat Islam ataupun Islamophobia yang sudah kembali ke rumah bapak yang nggak tahu di mana rumah bapaknya. Ya, dia sudah berpulang ke rumah bapak, tetapi kita tahu rumah bapaknya itu di mana kita nggak tahu. Karena konon katanya rumah bapaknya ada perang naga. Sehingga kita bingung, ini di mana rumah bapak yang ada perang naga tersebut, kan gitu. Oke, itu yang terjadi dengan Salwan Momika, dan saya rasa teman-teman semua sudah tahu, karena juga saya sudah umumkan dan juga saya sudah sampaikan secara live. Tetapi di konten kali ini, yang mau saya bahas adalah para Polycardos, teman-teman. Para Polycardos, dan salah satunya adalah pendeta Andre Tungtung, yang membela Salwan Momika. Yang mengatakan bahwa Salwan Momika ini nggak pantas untuk diperlakukan seperti itu. Apalagi, ya Salwan Momika ini kan adalah pejuang toleransi. Kalau menurut mereka ya. Mereka selalu menggaungkan bahwa orang-orang yang menghujat Islam itu adalah pejuang toleransi. Itu adalah orang-orang yang membela imannya. Kalau di Indonesia, mereka bilang inilah para laskar Kristus, kan gitu. Edis, Agatha, Ki Ahmad, Wak Donat, Pak Bom Bom, dan sebagainya, yang terang-terangan kerjanya setiap hari menghujat Islam, mereka sebut sebagai laskar Kristus. Mereka sebut sebagai pembela iman kekristenan. Luar biasa. Luar biasa, teman-teman ya. Ya, tapi itulah kelakuan mereka, dan saya rasa nggak perlu lagi saya jelaskan satu persatu Polycardos tersebut. Tapi di sini saya cukup menyayangkan statement dari Andre Tungtung yang malah membela Salwan Momika, yang jelas-jelas itu merusak. Gara-gara orang seperti Salwan Momika, banyak Polycardos Indonesia, laskar-laskar Polycardos yang termotivasi. Kita lihat, sudah berapa banyak pembakaran Quran. Bahkan kemarin itu saya ingat, ada Quran yang disobek-sobek, dibuang ke jamban. Gara-gara terinspirasi oleh Salwan Momika. Ngeri, teman-teman. Bahkan beberapa waktu terakhir ini ya, kita mendapati banyak Polycardos baru, yang rupanya mereka mengambil syubhat-syubhat yang dibawa oleh Edis. Jadi orang-orang seperti Salwan Momika, Edis ini menginspirasi banyak orang untuk menghujat Islam. Dan kalau ini tidak di-stop, hancur negara kita, teman-teman. Saya jamin, hancur negara kita kalau ini terus dibiarkan. Coba lihat, sekarang muncul penghujat-penghujat baru yang entah dari mana munculnya semua gitu. Semua terinspirasi oleh Ki Ahmad, Pak Bom Bom, Wak Donat yang sudah berhasil bangun rumah ya. Kan menginspirasi tuh. Hanya modal bacot, modal hujat Islam, nggak perlu ada pendidikan, nggak perlu ngerti apapun, yang penting jago menghujat. Dan kita tahu, mereka ini orang-orang yang jago menghujat karena suara mereka suara besar gitu. Betul nggak? Mereka diberikan talenta suara yang besar, tapi mereka gunakan untuk menghujat. Kalau dipakai untuk nyanyi, bagus. Harusnya dipakai untuk hal yang positif. Ini enggak, dipakai untuk menghujat Islam, teman-teman. Ngeri. Dan Andre Tungtung malah membela Salwan Momika. Ini miris. Jujur saya katakan miris, dan orang-orang seperti ini banyak pula pendukungnya. Udahlah. Tapi kita dengarkan dulu ya, teman-teman. Nanti baru kita iris. Ya, kita iris tipis-tipis si Andre Tungtung ini dengan statement-statement dia yang ngaco, dan saya akan bongkar apa yang dia sampaikan. Dia bilang, wah, Muslim ini harusnya ngaca gitu kan. Harusnya ngaca. Padahal kalian juga menzolimi dan sebagainya. Kita bongkar faktanya.
kita bongkar. Tapi kita dengarkan dulu. Makanya kejadian ini tuh kontroversial. Kejadian yang menimbulkan banyak persepsi. Kayak teman kita bilang nih ya, itu bukan azab tapi, nah ini silakan dibaca sendiri ya teman-teman ya. Tapi apa ini? Silakan dibaca sendiri. Saya tidak mau jawabin ya. Nah, maksud saya adalah teman-teman, berbagai persepsi ini muncul terhadap peristiwa ini. Tapi saya mau angkat satu persepsi dari saudara kita yang Muslim, namanya Ivan Barkah ya. Ivan Barkah ini berkomentar ketika saya munculkan berita ini pertama kali di Shorts. Ivan Barkah itu bilang begini, saya Muslim kok, salut atas bijaksananya, salam toleransi. Salam toleransi bro Ivan Barkah ya. Karena di video tersebut saya bilang, apa sih gunanya membakar-bakar kitab suci orang? Sebagai orang beragama harusnya kita tuh saling hargain. Dan saya kira saudara kita yang Muslim ini bisa menangkap esensinya dengan baik. Makanya dia ngerti, oh ya, salut atas bijaksananya. Dan ini bikin kita senang ya, bahwa ada orang-orang yang beragama itu dengan akal, dengan logika, dengan hati nuraninya. Jadi beragama itu bukan pokoknya karena kamu beda agama sama saya, kamu bahas agama saya berarti kamu musuhin saya. Itu adalah pikiran kaum sumbu pendek tuh. Yang kalau saya bilang tuh kayak pentol korek gayanya tuh. Dipantik sedikit langsung jeder, ya kan? Dipantik sedikit jedar, jedor, jeder, jedor gitu. Nah, saya tuh salut dengan kawan-kawan Muslim yang bisa otaknya jalan. Ya, kayak teman kita ngomong di sini, William Gosali. Akal sehatnya masih jalan, ya. Saya yakin teman-teman banyak dari teman-teman yang saudara-saudaranya, kawan-kawannya itu juga ada yang beragama lain. Sebagian dari mereka Muslim dan mereka tuh akal sehatnya jalan. Saya yakin banget, banyak banget. Nah, cuman masalahnya ya itulah, ada orang yang tidak seperti Ivan Barkah ini. Ya, contohnya ini teman-teman. Dia bilang begini, Sofyanuddin ini ya. Makanya jangan suka menista Islam kalau mau hidup damai. Waduh. Jadi damai itu adalah kamu jangan utak-atik gitu. Kamu jangan singgung agama saya. Kalau kamu singgung agama saya, nanti jadinya nggak damai. Jadinya saya akan. Jadi ini membenarkan apa yang terjadi dengan Salwan Momika. Yang maaf ya, harus wafat gara-gara dianggap mengutak-atik begitu. Ya kan? Nah ini masalahnya. Dan orang-orang kayak begini kita kan cuma pusing aja lihatnya gitu ya. Waduh, kita tepok jidat nih ya. Aduh, kenapa sih anggapannya selalu mau musuh-musuhin. Nah gitu. Tenang Bro Viro ya. Pertanyaannya kenapa yang sering bakar Quran orang Kristen, Dre? Jawab dong. Tenang. Nanti saya jawab beneran ya. Teman kita nih ada Aswandi Kumar yang bilang begini. Tidak ada yang tega membakar kitab suci agama lain kecuali setan. Wah, biar kapok, kalau tidak pasti berulang. Terima kasih atas, bayangkan teman-teman. Dia ngomong gini, terima kasih. Udah apa? Udah dor gitu ya. Jadi ingat Bunda Dor ya. Terima kasih atas ini, terwakilkan. Amin. Widih. Teman-teman kalau lihat kayak begini, gimana nih teman-teman ya? Gimana perasaan teman-teman kalau lihat merasa terwakilkan? Terima kasih udah gitu ya. Terima kasih udah gitu loh. Ya. Agak lain. Waduh ya. Pusing gitu ya, serem nih ya. Gimana teman-teman kalau baca nih komentar ini ya? Terima kasih atas udah ngedorin gitu ya. Terima kasih udah ngedorin, terwakilkan. Jadi ini adalah orang-orang yang kemudian merasa terwakilkan dan merasa bersyukur bahkan atas peristiwa yang menyedihkan ini. Peristiwa yang menyedihkan ini, teman-teman. Bayangin. Nah, termasuk teman kita ya, ketika ada yang jawabnya begini, Glondong Jaya. Glondong Jaya dia bilang begini, secara tidak langsung Pak Andre Tung mendukung pembakaran ya. Pembakaran kitab suci ini yang dilakukan orang itu. Pak Andre Tung mulai bermain api. Awas kalau terbakar Pak Andre. Wuduh. Coba teman-teman Anda komen deh ya. Saya nggak tahu ya kalau lihat kayak begini. Coba lihat logikanya adalah kalau saya bahas ini berarti saya mendukung.
Itu gimana mikirnya tuh, logikanya gimana itu? Nah, itulah teman-teman ya. Jadi mereka merasa berhak dan merasa senang dan merasa bahwa bisa saya tuh mendukung tindakan yang justru saya tentang gitu. Jadi itulah ya, mereka itu berpikir dengan emosinya dan itulah permasalahan ya. Nah, jadi ada lirik bilang wajar ada Islamofobia kalau begini terus. Ya iya. Pada akhirnya itulah yang terjadi dan ini adalah PR kalian. Itu permasalahannya kalian begitu ya. Ya kan? Oh, ngancam nih ya gitu ya. Nah, jadi gini loh teman-teman. Nah, ini ya. Pusing gitu ya. Pusing banget. Termasuk ini ada Nida yang ngomong begini, dia pantas mendapatkan semua itu. Ini adalah komentar orang-orang yang kemudian mengatakan pantas banget Salwan Momika orang ngakunya beragama tapi menghina. Tidak ada satupun umat Islam yang membakar kitab suci agama lain. Nah ini pertanyaannya Viro nih ya. Kalau Kristen yang membakar, bejibun banyaknya. Giliran umat Islam bereaksi, Kristen kejang-kejang. Cie yang paling merasa sok terzalimi ya. Agama barbar yang senangnya menyenggol umat Islam. Giliran disenggol balik kelojotan, ngakunya ajaran kasih. Tapi senangnya bikin gaduh di mana-mana. Inilah kehaluan ya yang terjadi dan kalau kalian perhatikan ini menjadi komentar mereka. Itulah sebabnya kenapa saya harus bikin disclaimer. Kenapa saya bikin disclaimer ini, teman-teman? Karena inilah yang kemudian menjadi pemikiran dari orang-orang ini. Apakah umat Kristen umat yang paling tidak toleran? Tidak pernah tuh Muslim membakar Taurat dan Injil. Nah lo, Viro mana suaranya Viro ya? Mana suaranya Viro? Welcome bro Yosef Roni ya. Gimana suaranya tuh ya? Teman-teman ketika kita melihat seperti ini, maka kita akan memberikan sebuah jawaban kepada Viro dan Nida-Nida. Coba ngaca. Ngaca ya. Ngaca apa? Nih, mari kita lihat apa yang menjadi realitanya. Pada tahun 2012 ada seorang Syekh Abu Islam namanya yang membakar Bible Kristen di Mesir. Di mana di Mesir itu ada 20 juta orang-orang Kristen Koptik yang ada di sana. Dan itu adalah sesuatu yang kemudian membuat dia ya merasa bahwa dia itu tidak merasa dia menyerang atau menyinggung orang Kristen di sana. Dan dia mengatakan Bible burning itu was not insulting ya. Sebenarnya itu tidak menyinggung apa-apa kok. Ini si Abu Islam ya. Sekarang saya mau tanya Viro yang budiman, Viro yang katanya merasa bahwa tidak ada tuh orang dari Muslim yang lakukan hal yang sama. Viro, ayo Viro, kamu berikan jawabanmu sekarang gitu ya. Mari berikan jawabanmu. Pada kenyataannya teman-teman, ini adalah contoh di mana ada orang yang memang dari mereka sendiri yang melakukan hinaan dan bakar kitab suci agama lain. Dan itu terjadi. Kalau dikatakan bahwa kami nggak pernah ganggu-ganggu, ini kata si Nida ini ya. Kami tidak pernah melakukan tindakan yang menzolimi yang lain gitu ya. Giliran kami bereaksi kalian kejang-kejang. Ya, kalian senggol kami. Ini terzolimi banget rasanya ya. Padahal kenyataannya kalian melakukannya. Bahkan Anda tahu ketika dibilang kami tidak ganggu agama lain. Ini adalah gambar patung-patung Buddha yang ada di daerah Afghanistan dan sekitarnya teman-teman. Yang dirusak secara intensional oleh mereka. Dihancurkan oleh Taliban. Ya. Pertanyaan kita adalah, siapa? Emang kalian merasa kalian nggak merusak juga? Ini saya nggak bisa bahas ini ya. Ini susah nih ngomongnya ya. Coba misalnya para eksekutor tadi itu yang 5 orang yang si Salwan Momika itu, misalnya mereka agamanya lain nih. Saya kasih contoh aja nih teman-teman. Agamanya bukan agama yang gimana-gimana, agama penyembah galon nih ya. Mereka tuh adalah nyembah galon ya. Sekali lagi loh ya, saya tidak bilang agama tertentu, saya bilang ini agama lain. Dan saya nih adalah seorang yang menyembah galon. Ini contoh aja, saya ini nyembah galon.
sesama penyembah galon saya nih, saya akan malu banget kalau lihat ada orang yang kemudian ini nyawa orang habis gitu ya, begini nyawa orang atas nama galon yang dinista atau kitab galon ya, katakanlah kitab galon itu dibakar ya. Saya sebagai sesama penyembah galon, silakan ini ya teman-teman ya, silakan hina saya penyembah galon, boleh kok, silakan. Andre Tunggal penyembah galon, Tritunggal penyembah galon, boleh. Viro, Teguh, silakan bilang saya penyembah galon, nggak apa-apa. Kalau saya penyembah galon, saya tuh akan malu banget kalau misalnya ada sesama saya penyembah galon yang bisa menghabisi kehidupan orang lain. Hanya gara-gara dia menista galon. Hanya karena gara-gara dia menista membakar kitab galon. Saya tuh malunya luar biasa. Karena saya merasa bahwa gitu amat gitu ya. Sebagai seorang penyembah galon pun kasihan galon ternista ya. Aduh, kasihan galon ya, emang ngeri ajaran galon ya misalnya. Ya, saya penyembah galon nih ya, contoh kan. Nah, ini kan cuman contoh ya. Kalau saya nih penyembah galon, saya tuh malu. Nah, gimana menurut teman-teman ya? Kalau menurut teman-teman, misalnya saya ajak Anda masuk agama penyembah galon deh. Ayo teman-teman ya, kita sama-sama jadi penyembah galon ya. Cosplay doang nih, contoh doang. Sebagai sesama penyembah galon teman-teman itu akan bangga ya. Bagus nak, papa bangga sama kamu nak ya. Atau kita malu. Coba silakan tulis komentar Anda. Saya mau ngetes nih seberapa jauh akal sehat hati nurani teman-teman yang menyaksikan live streaming ini. Ya, Anda itu malu atau bangga? Coba ya. Ini kita nih penyembah galon berjamaah ya. Waduh, galon ya, agama galon ini ya. Ini agama galon sekali lagi ya. Waduh, malu banget, malu itu ya. Ada yang bangga nggak sebagai sesama penyembah galon ya? Coba bahas ya. Coba kita komen. Ini Viro udah nggak bisa jawab nih ya. Anda nggak bisa jawab ya Viro ya. Malu ya. Ngomong dong ya, jangan kepanasan di pojokan gitu bro ya. Malu nggak atau bangga? Yang tadi tuh kita menyaksikan orang-orang bangga loh. Bangga kalau misalnya ada orang yang bisa gara-gara dianggap membela agama. Saya sebagai contoh penyembah galon, kalau ada orang yang begini, gara-gara ada dianggap tersinggung, ada orang menista galon, saya malu gitu loh. Antoni Arianto, galonnya yang malu sama pengikutnya. Malu banget, malu pol ya. Coba teman-teman sesama penyembah galon, ayo saya mengundang Anda sama-sama menyembah galon. Mari kita sembah galon ya. Dan izinkan saya untuk kasih tahu kebenaran yang kedua. Ingat bahwa tidak semua orang bersikap sama ketika simbol agamanya dihina ya. Thank you untuk Bro Anton ya. Tuhan berkati. Tidak semua orang itu bersikap sama ketika simbol agamanya dihina. Kita sebagai orang Kristen, kita itu bisa mengampuni. Kita itu bisa menahan diri. Kesel. Makanya saya bilang, saya pun bisa ngerti kalau ada orang yang tersinggung, marah, sebel ketika simbol agamanya dihina. Saya bisa mengerti kalau misalnya ada yang hina-hina Yesus ya. Yesus pakai kolor ya. Tuhan Yesus itu misalnya tergantung di tiang. Mereka hina-hina. Kita sebel. Saya ngerti kok. Saya juga pada titik tertentu merasa ini orang ya. Kesel juga lihat mulutnya yang nggak dijaga gitu. Kesel juga lihat orang tuh begitu. Tapi kita sebagai orang Kristen kan bisa tahan diri. Kita tuh kan diajarkan untuk mengendalikan diri. Tidak sifatnya tuh senggol bacok gitu loh. Tidak sifatnya tuh disenggol langsung geblak, meledak, dar, kan nggak gitu. Nah gitu loh teman-teman. Kalau kita bisa begitu, ingat satu hal, tidak semua orang bisa begitu. Nah, sadari dan terimalah kenyataan ini. Makanya saya itu suka melihat
Teman-teman tahu kenapa saya tidak pernah mau terlibat dalam kolom-kolom debat agama itu? Gunanya apa? Isinya kalau cuman saling mau balas-balasan hinaan, apa gunanya? Tidak ada gunanya. Kalau isinya itu cuman mau saling begitu-begitu, aduh, nggak ada gunanya. Kita bukan seperti itu dan kita tidak dipanggil untuk melakukan hal yang sama, ya. Nah ini, Christine bilang ya, pengen balas tapi ndak jadi. Ingat kata Tuhan Yesus. Betul, amin. Itu yang benar, gitu loh. Ya, fakta yang mati di salib itu berkolor, ngapain lu tersinggung? Nah ini, antara saya ngomong fakta yang lain, kamu kejang-kejang. Ya, kamu kejang-kejang, kecepirit kamu nanti. Ayo teman-teman silakan jawabinlah fakta yang lain apa, ya. Ini fakta nih, ngomong fakta. Kadang-kadang ngomong fakta saya nggak mau ngomong. Kenapa? Karena saya menjaga perasaan kalian. Tapi kalau sampai benar-benar mau ngomong jujur, wah kecepirit kalian, ya. Kecepirit, kebakaran langsung, ya. Oke, sebelum kita bongkar teman-teman ya, saya mau promosi sedikit. Bagi teman-teman, jangan lupa ya, ditonton channel Apologet Islam Indonesia Menjawab, agar channel ini bisa lekas besar, ya, channel ini bisa berkontribusi untuk Apologet Islam Indonesia, Yayasan API, dan tentunya untuk umat ya. Jadi dengan menonton di channel ini, kalian sudah berkontribusi atas pergerakan yang kami lakukan. Kasian nih, yang nonton cuma 6 guys. Awal-awal yang nonton sampai 500, 600, sekarang tinggal segini. Saya nggak tahu apakah YouTube yang lagi membuat perubahan, atau ada something wrong dengan channel ini, sehingga yang nonton cuma segini. Ya, jadi mohon dukungannya teman-teman, tontonlah di channel-channel yang terafiliasi dengan API, terafiliasi dengan para pendebat. Jangan channel yang entah siapa pemiliknya, tapi karena namanya Islami, karena kalian biasa nonton di situ, ya sudah nonton di situ saja. Kasihan teman-teman kita, guys. Banyak sekarang kita lihat channel-channel yang entah siapa pemiliknya. Bahkan kami pun nggak kenal. Channel itu sudah ada 2 tahun, 3 tahun, tapi kami nggak kenal pemiliknya. Dan dia juga nggak pernah mau silaturahmi. Ini membagongkan. Channel-channel tersebut menyamar menjadi Bang Zuma, ya, Kores, dan sebagainya. Nah, ini yang bahaya. Tolonglah kerjasama dari teman-teman untuk bisa membantu channel-channel ya yang terafiliasi dengan para apologet, terafiliasi dengan yayasan-yayasan yang memang berjuang ya. Jadi tolong dibantu. Apologet Islam Indonesia Menjawab. Oke, kita bahas konten kali ini ya tentang Andre Tungtung yang kacau balau teman-teman. Dia mengatakan bahwa, wah, apakah ini bukti bahwa Kristen memang membenci Islam? Menurut Andre Tungtung harusnya dibalikin kan gitu. Sekarang saya tanya, framing media selama ini, Islam benci Kristen atau Kristen benci Islam? Selalu digambarkan Islam benci Kristen. Media-media barat dari zaman dulu mengatakan Islam teroris, Islam tukang ngebom, Islam tukang bunuh, sadis, dan sebagainya. Ada nggak media-media Islam yang menggaungkan Kristen penjahat, Kristen teroris? Nggak ada. Bahkan Amerika sekalipun, teman-teman, yang notabene adalah negara yang pernah menjatuhkan bom dalam jumlah terbanyak sepanjang peradaban manusia, itu nggak pernah dibilang teroris. Tapi kalau ada bom kecil-kecil, teroris itu, guys. Kalau Amerika bukan teroris. Israel bukan teroris. Luar biasa. Standar janda. Harusnya yang bercermin kalian, Andre Tungtung. Islam nggak pernah bersuara. Tapi baru sekarang-sekarang inilah, sejak ada medsos, kami mulai bisa menyuarakan bahwa siapa sebenarnya agama yang membenci agama lain. Fakta sejarah membuktikan. Fakta sejarah membuktikan, teman-teman, bagaimana kesadisan orang-orang yang mengaku, sekali lagi ya, mengaku, mengklaim dirinya Laskar Kristus, membantai agama lain. Dan kalian harus ingat, perang salib yang terjadi, itu bukan hanya sekedar Islam lawan Kristen, teman-teman. Bukan perang Islam Kristen. Bahkan jauh sebelum perang salib, itu sudah ada perang yang dilakukan oleh orang-orang Kristen kepada agama pagan. Bagi teman-teman yang pernah ke Vatikan, ya, atau kalian boleh search, lihat di YouTube, apa isi Vatikan. Patung-patung, guys. Patung-patung. Dulu saya waktu ke sana kagum gitu. Saya ingat sekali ya, saya duluan ke Vatikan daripada ke Perancis, daripada ke Istana Versailles. Jadi teman saya bilang Istana Versailles wah. Tapi begitu kamu ke Vatikan, rupanya Vatikan lebih wah. Itu harta benda semua, teman-teman.
artefak-artefak kuno. Patung-patung agama-agama pagan semua yang direbut oleh Romawi saat itu. Dibawa, dijadikan pajangan. Dijadikan hadiah. Dijadikan hadiah sama mereka kan. Dijadikan bukti kemenangan mereka dari agama pagan tertentu. Eropa zaman dulu, itu pagan guys. Setiap negara-negara di Eropa, kerajaan-kerajaan di Eropa, itu punya agama masing-masing. Punya agama masing-masing. Bayangkan berapa banyak, berapa ratus, berapa ribu agama itu habis. Habis diapain teman-teman? Dipaksa jadi Kristen. Itu saat Romawi berkuasa. Jadi kalau mau dihitung kesadisan, tolong Andre Tungtung belajar dulu sejarah. Dan saya yakin sebenarnya dia tahu sejarah ini, cuman nggak mau jujur. Nggak mau untuk menyampaikan. Berapa banyak agama lain yang dibantai? Bukan hanya Islam. Bukan hanya Islam, guys. Kristen disebarkan di Afrika, di Amerika Latin. Berapa banyak orang Indian dipaksa menjadi Kristen, bahkan anak-anaknya yang nggak mau, yang memberontak, nggak mau masuk Kristen, dibunuh, ditemukan makam-makamnya, ditemukan tulang belulangnya. Berapa banyak, sampai pausnya minta maaf. Tolong cek sejarah. Andre Tungtung, belajar yang benar. Berapa banyak orang Filipina dipaksa jadi Kristen? Coba saya tanya. Berapa banyak kesadisan tersebut? Jadi kalau bicara agama mana yang benci mana, ya silakan dicek. Walaupun ya itu oknumnya. Kan begitu, oknumnya. Kami fair ngomong. Tapi betapa sadisnya oknum tersebut mengatasnamakan institusi dan dibiarkan. Pembantaian itu dibiarkan oleh institusi keagamaannya. Jadi kalau bicara ngaca, tolong ngaca yang benar Andre Tungtung. Kalau memang Anda nggak punya duit beli kaca, nggak apa-apa. Ya, nggak ada duit beli cermin, kita kirimin guys. Apa kurang baiknya kita? Kita kirimin kalau memang Anda butuh cermin. Supaya Anda tahu. Supaya Anda tahu guys. Ya. Terus dia bawa apa? Nah, ini kita lihat ya, yang dia bawa. Dia bawa tentang seorang bapak yang membakar Bible di Mesir. Di Mesir. Dia bilang, lihat, kalian juga melakukannya. Kan begitu. Kalian yang duluan. Nah, kalau Polikarpus dan Laskar-Laskar kan selalu gitu. Kalian yang duluan memulai gitu. Padahal nggak sadar yang memulai mereka. Kalau agama duluan mereka bilang, loh Kristen kan duluan ada. Tapi kalau menghujat dia bilang Islam duluan. Lucu. Nah ini dia bawa contohnya. Dia bawa contoh ini. Ya. Yang bernama Abu Islam. Oke, Radical Preachers Abu Islam yang membakar Bible. Dia bahas ini, tapi dia nggak nunjukkan fakta bahwa Abu Islam itu ditangkap 11 tahun, guys. Ini harus disampaikan, fair dong. Sampaikan bahwa, iya, dia membakar Bible, tapi dia masuk penjara 11 tahun. 11 tahun masuk penjara, guys. Artinya apa? Negara Muslim, fair. Mesir, negara Muslim, guys. Tapi fair. Membakar kitab suci agama lain yang diakui oleh negara, hukumannya penjara. Bagaimana dengan negara-negara yang kalian bilang itu negara Kristen? Apa yang mereka lakukan? Salwan Momika dilindungi. Betul tidak? Salwan Momika dilindungi. Ada ditangkap? Nggak ada. Berapa banyak penghujat agama yang dilindungi oleh negara-negara yang mereka sebut sebagai negara Kristen? Mana pemerintah Swedia? Mana pemerintah Amerika? Jelas-jelas Saifuddin menghujat. Paul Jang dilindungi, dikasih suaka lagi. Dikasih suaka, dikasih rumah, dikasih tempat tinggal, dikasih uang saku. Ngeri nggak? Kalau negara Muslim, lihat. Membakar kitab suci agama lain, penjara 11 tahun. Kalau kalian bilang KC lama, oh KC kemarin divonis 10. Setelah banding jadi 6,5. Lama sekali, nggak adil. Ini 11 tahun di negara Muslim. Artinya apa? Ini fair, ini keadilan. Andre Tungtung kasih tahu nggak? Enggak kan? Dia ingin membuat framing seakan-akan, lihat tuh, bakar Bible di Mesir, aman-aman saja. Enak-enak saja kalian bakar Bible. Buktinya kami nggak ngapa-ngapain. Halo! Hentikan fitnahan-fitnahan tersebut. Hentikan. Ya. Terus dia lanjut. Bagaimana dengan patung?
Ya, Buddha yang kalian hancurkan. Betul nggak? Nah, ini kan mereka yang mau mereka sampaikan ya, bahwa ada patung-patung ya, ada artefak-artefak Buddha di Afghanistan yang dihancurkan. Dan kita lihat siapa yang menghancurkan. Taliban, guys. Taliban itu pemerintah dari Afghanistan. Suka tidak suka Polikarpus dengan yang namanya Taliban, mereka adalah pemerintah yang sah. Betul tidak? Halo, Andre Tungtung dan coten-coten lainnya, ya. Pemerintah yang sah yang ada di Afghanistan siapa? Taliban. Saya tahu kasus Buddha Banyan itu, dan kita menyayangkan sebenarnya, karena itu kan peninggalan. Tetapi mereka merasa bahwa ini pagan, harus dimusnahkan. Buddha Bamyan ya. Kalau sekarang nggak salah, beberapa artefak-artefaknya sekarang itu mereka jual ya oleh pemerintah Taliban, dijual ke pemerintah Cina, ke museum-museum gitu. Nah itu solusi juga kan gitu, daripada dihancurin. Tapi sekali lagi, yang menghancurkan pemerintah, salah nggak? Ya nggak bisa kita salahkan. Contoh di negara Indonesia nih, contoh ya, negara atau pemerintah kita, tiba-tiba Borobudur diubah jadi masjid, salah nggak? Ya nggak bisa. Betul nggak? Berapa banyak juga masjid yang diubah jadi gereja-gereja, katedral-katedral oleh pemerintah Kristen-Kristen. Sah saja, pemerintah kan yang ngambil tindakan. Betul tidak? Jadi secara hukum itu sah. Kalau nggak sah, dia udah dituntut. Jadi yang menghancurkan itu adalah pemerintah. Ya sudah, itu kan tindakan pemerintah. Ya, setiap pemerintah itu kan punya pandangan dan arah sendiri gitu. Mereka merasa takut, oh gara-gara ada patung-patung ini nanti umat rakyatnya jadi pagan, bahaya, udah dihancurin. Ya terserah. Betul tidak? Itu haknya. Jadi jangan fitnah sana, fitnah sini gitu. Oh ini kasihan agama Buddha dihancurin gitu. Orang Buddhanya aja nggak komplain, karena memang mereka melihat bahwa lo itu kan punya mereka gitu. Punya mereka. Contoh nih, saya, ya, sebelumnya coten gitu. Terus mualaf. Patungnya itu mau dibuang, mau dibakar, salah nggak? Coba saya tanya. Teman-teman kita tuh yang dari Katolik, patungnya dia buang atau dia bakar, dia hancurkan, nggak mau lagi ada patung di rumahnya, salah nggak? Punya dia kok, punya dia gitu. Sama kayak Taliban ini, punya mereka kok. Terus kenapa Anda komplain? Kenapa Anda komplain? Aneh kan? Terus apa lagi dia bilang? Orang Kristen sabar, beda dengan Muslim, kan gitu. Ini yang mau dia framing kan? Orang Kristen sabar-sabar. Nggak seperti Muslim yang senggol bacok. Padahal dia pun panas mendengarkan orang-orang bilang Yesus pakai kolor, Yesus tergantung. Halo? Yang ngomong Yesus pakai kolor tergantung siapa? Kalian. Dan kalian senang dengan statement tersebut. Buktinya kesaksian Murtadin laku. Setiap ketemu Yesus yang pakai kolor, makin laku. Yesus tergantung. Ada kesaksian ya, dibilang dia ketemu Yesus, Yesusnya tergantung di tembok. Apa itu? Yesusnya kaki kotor pakai kolor, laku. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Dia pakai kolor. Dia pakai kolor. Ya banyak orang Muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor? Dia datang seperti itu. Sebagaimana waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, begitulah kotornya dia, begitulah hinanya dia, begitulah lesunya dia. Dia datang kepada saya dalam keadaan seperti itu. Jadi yang suka menghujat siapa sebenarnya? Kalian yang menghujat agama kalian sendiri. Begitu kita ketawain gara-gara kalian jelek-jelekin agama kalian, kalian bilang, oh kami menghujat. Standar janda. Ya standar janda. Terus kalau dibilang nggak senggol bacok, aduh, Andre Tungtung, cobalah bercermin yang benar. Orang-orangmu itu radikal loh. Cuman karena mereka lihat, wah, ini negara mayoritas Muslim, agak jiper ya kalau orang bilang ya, agak takut mereka. Tapi kalau mereka yang berkuasa, ngeri. Dan saya sudah merasakannya guys.
Berapa banyak coten-coten yang mencoba mengintimidasi saya. Aduh, udahlah. Mengkriminalisasi juga sadis ya minta ampun. Saya ini korban Andre Tungtung. Ya, saya tahu betul. Rumah saya didatangi. Ya, saya diancam, dipersekusi. Waduh. Alhamdulillah aja kita nggak mau gunakan cara kalian dengan membalas ya. Supaya jangan ada korban jiwa. Aduh. Laporan saya berjilid-jilid kalian bikin. Berjilid-jilid, nggak tanggung-tanggung. Dan saya apakah lebay? Enggak. Ya sudah, jalani kan. Jalani. Cuman saya sampaikan, tolong jujurlah. Jangan munafik. Umat muslim itu tipikal yang nggak bisa sandiwara. Ini yang memang beda sama kalian gitu. Kalau kalian kan pandai drama, raja drama gitu kan. Jago pura-puranya. Kalau umat muslim, begitu agamanya disenggol, ya marah. Gironya bangkit. Kalau kalian kan enggak. Marah, tapi di depan pura-pura baik, tapi di belakang nikam. Nikamnya nanti dari belakang. Nikamnya sadis, guys. Wadonat saya anggap teman. Bahkan saya kirimin hadiah. Saya say hello. Walaupun dia bilang, loh ini kan untuk nyindir dia, karena jamnya matahari, ya kan nggak apa-apa, matahari kan. Terus, apa yang dia lakukan? Dia provokasi orang-orang di belakang saya, ya, untuk mencelakai. Sadis. Di depan kita senyum, di belakang nikam. Bayangkan kalau mereka punya kekuasaan, sadis, guys. Coba lihat daerah-daerah yang mayoritas mereka, yang radikal-radikal ini. Suka-suka mereka, Bu. Apalagi kalau udah mabuk. Kalau udah mabuk, barbar mereka, guys. Barbar. Andre Tungtung nih kalem. Ya, santai. Kalau mabuk, ngeri juga. Kalau mabuk, ngeri juga, guys. Itulah saya selalu ditanya, Bang, nggak takut sama ini? Loh, saya nggak takut. Saya takut kalau dia udah minum gitu. Kalau udah minum yang bahaya. Kalau nggak minum ya nggak apa-apa. Luga gitu-gitu kan, dekat sama kita. Ya jangan dikasih minum. Kalau udah minum, ditikapnya pula nanti kita. Jadi, tolonglah bercermin. Ya, bercerminlah Andre Tungtung. Kalau bicara sadis, ya, terus juga sesuka hati, kita tahulah yang mana. Kalau Islam ini kan karena sudah gerah, selama ini difitnah, selama ini di framing, ya sekarang bangkit. Ya, sekarang ini bangkit. Nggak bisa kan? Masa Islam tiap hari di fitnah-fitnah seperti ini? Dan Salwan Momika ini kan memang penghujat berat. Gara-gara dia banyak orang-orang termotivasi untuk jadi penghujat juga. Ya sudah, dia mendapatkan balasannya. Ya selesai gitu kan? Ya, selesai. Apalagi yang mau kita sampaikan? Ya. Dan saya berharap Polikarpus yang lain juga mendapatkan balasan yang setimpal lah. Tetapi balasannya seperti apa ya biarkan Allah. Karena itu bukan ranah saya. Ranahnya Allah untuk memberikan hukuman buat para Polikarpus ini. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Dan mohon maaf ya, kita belum bisa full mereaksi seperti dulu. Ya, karena masih banyak kesibukan. Dan juga entah kenapa saya belum bisa konsen. Sekarang harus membabysitterkan Goldian, Daman, ya. Terus juga kena hack ini lagi. Jadi banyak kali pikiran dan jujur menguras konsentrasi, menguras semua lah. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Ya, tolong didukung channel ini dan juga channel Apologet Islam Indonesia Menjawab. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.